Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya mengenai permainan tren baru iko-ikoyan yang dilakukan oleh salah satu influencer di Indonesia. Sempat viral di sosial media, terutama Instagram, dan dinilai annoying karena banyak notifikasi pesan masuk dari iko-ikoyan tersebut. Apakah iko-ikoyan tersebut mengajarkan kita untuk meminta-minta? Dan bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut menurut sudut pandang Islam? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini hampir aja Pak, saya tergoda. Saya mau nge-DM nih, lagi butuh mesin cuci baru. Nah, kalau kayak gitu sama nggak sih Pak dengan minta-minta? Iya. Para pemirsa Net TV yang saya cintai, sesungguhnya meminta-minta itu dalam agama Islam perbuatan yang tidak dianjurkan. Sebab kewajiban seorang muslim adalah menjaga kehormatan harga dirinya. Dalam Islam disebut iffah. Iffah itu adalah menjaga kehormatan dirinya. Masuk akal ajaran agama Islam ini. Orang yang meminta-minta, terlalu sering meminta-minta, tentu kehormatan dan harga dirinya akan terkikis habis. Islam tidak menginginkan seperti itu. Maka kehormatan harga diri seseorang harus dijaga. Dengan apa? Tidak meminta-minta. Bukankah Islam agama yang sangat sempurna? Seseorang harus bisa mandiri dengan kakinya sendiri tanpa menengadahkan kepada orang lain. Dan perlu diingat, ketika kita sudah menggantungkan harapan kepada makhluk, kepada orang lain, siap-siaplah untuk kecewa. Saya ulangi nih, ketika kita menggantungkan harapan kepada orang lain, siap-siaplah kita akan kecewa. Karena itu, mintalah, gantungkanlah seluruh harapan dan kebutuhan serta keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Tetapi begitu kita meminta, menggantungkan harapan kepada yang selain Allah, siap-siaplah bakal kecewa. Kenapa? Manusia penuh dengan angin-angin surga. Angin-angin surga. Karena itu jaga kehormatan. Dalam agama Islam ini ditekankan, ini diajarkan, ini dianjurkan. Setiap muslim hendaknya jangan sampai menjadi beban buat orang lain. Jaga kehormatan, jaga harga diri. Dalam Islam disebut iffah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau berbagi dengan cara seperti itu, Pak Ustadz, kira-kira itu dalam Islam seperti apa ya? Kemudian kata baginda Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Bukan berarti orang yang meminta itu jelek, tidak juga. Tetapi orang yang berbagi lebih baik daripada orang yang meminta. Sedekah sangat dianjurkan ketika kita punya kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan tenaga, kelebihan ilmu. Maka Islam menganjurkan untuk kita berbagi. Dalam hal ini, misalnya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, berupa sedekah, berbagi. Ya berbagi saja. Niatnya tidak lain dan tidak bukan mencapai dan menggapai keridhaan Allah. Sebab kata baginda Nabi, siapa orang yang bersedekah, siapa orang yang berderma dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Rezekinya akan bertambah, bertambah, bertambah. Sampai 3 kali baginda menyebutkan. Siapa orang yang memberi hanya mengharap ridho Allah, rezekinya akan diganti, ditambah, ditambah, ditambah sampai 3 kali. Kalau misalnya nih Pak Ustadz, kita ingin bagi-bagi dalam rangka seru-seruan aja tuh Pak Ustadz. Misalnya kayak giveaway gitu. Kayak kita sering ya Pak Ustadz ya, kalau kita lagi lihat sosmed. Kalau kayak gitu gimana hukumnya Pak Ustadz? Memotivasi boleh,
Tetapi niat yang terpenting dari awalnya adalah niat mencari ridho Allah. Kemudian memotivasi, boleh. Misalnya saya sedekah untuk memancing orang lain agar ikut sedekah, boleh. Saya sedekah tetapi untuk memancing motivasi dan kreasi teman-teman yang lain agar kreasinya lebih timbul, termotivasi, itu boleh. Yang tidak boleh kemudian kalau sedekah dilakukan niatnya hanya pamer, kalau bisa se-Indonesia orang tahu. Biar viral. Nah, biar viral. Nah, ini yang tidak boleh. Pahalanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu juga akan dapat sanjungan dari masyarakat. Ini yang saya bilang tekor luar dalam. Jadi sedekah berbagi jangan sampai kita tekor luar dalam. Biarlah orang lain mau bilang apa, nggak ada urusan. Tapi yang terpenting adalah niat pertamanya bersedekah berbagi hanya untuk mencari keridhaan Allah. Itu dia. Wah, sahabat, kalau kita ngebahas soal tekor luar dalam ya, Pak Ustadz ya. Ada satu yang paling bikin tekor, kalau kita kena pungli. Nah, sahabat, pernah nggak nih jadi korban pungli? Kita akan bahas soal ini usai jeda.